Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bermuwajahah, bertatap muka. Kali ini saya akan mencoba mengurai sejarah hukum di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bagi netizen semuanya bermanfaat. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah hukum di Indonesia ini terdiri dari 9 periode, yaitu mulai dari zaman periodenya kolonialisme Belanda sampai kepada era reformasi. Baik, sahabat-sahabat netizen sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sejarah hukum di Indonesia ini, hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum. Jadi ada Eropa kontinental, ada hukum agama dan hukum adat. Terjadinya percampuran tersebut adalah akibat bertemunya antara sistem hukum Eropa kontinental atau Civilosistem ini yang dibawa oleh Belanda selama menjajah di Indonesia. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat ini merupakan tradisi dan warisan leluhur kita, dan kemudian ada hukum agama gitu. Hukum agama. Pengaruh hukum agama di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan agama Islam. Didominasi oleh hukum syariat Islam, terutama hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sedangkan hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudence. Jadi yang merupakan adopsi dan implementasi antara aturan-aturan adat setempat dari masyarakat berbudaya yang ada di wilayah Nusantara. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan beberapa periode, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa rentetan sejarah perkembangan hukum di Indonesia itu terdiri dari 9 periode, dimulai dari periode kolonialisme sampai kepada era reformasi. Yang mungkin saya sebutkan satu persatu. Pertama itu periode kolonialisme, yang kedua periode POC, yang ketiga periode liberal, dan seterusnya itu tidak salah periode politik etis sampai kolonialis Jepang. Terus selanjutnya yaitu periode revolusi. Yang keenam itu periode demokrasi liberal. Terus berlanjut lagi pada masa Orde Lama. Kemudian setelah berakhirnya masa Orde Lama muncullah Orde Baru. Dari Orde Baru ini maka terbitlah reformasi yang sering kita kenal dengan era reformasi. Sekarang kita bahas permasalahan periode kolonialisme. Pada periode kolonialisme dapat dibagi dalam 3 periode besar, yaitu periode POC, periode liberal, dan periode politik etis hingga penjajahan Jepang. Ini periode kolonialisme. Kalau di periode POC, hukum yang diterapkan bertujuan untuk kepentingan ekspolitisasi. Yang kedua, mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter. Terus seterusnya itu tujuannya itu perlindungan terhadap POC itu. Pada periode ini ada pembeda pemberlakuan hukum
terhadap orang-orang Belanda atau Eropa berlaku hukum Belanda. Sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri. Lanjut, masuk ke periode liberal. Pada tahun 1854, di pemerintahan kolonialis Belanda menerbitkan RR 1854 atau Aturan tentang Tata Pemerintahan di Hindia Belanda. Penerbitan RR 1954 bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta, serta untuk pertama kalinya mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif, terutama residen, dan kepolisian, dan adanya jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. RR 1954 ini yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi. Ini tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi ya, karena eksploitasi masih terjadi ya, karena eksploitasi masih terjadi. RR 1854 hanya merubah perilaku eksploitasi dari yang awalnya dilakukan oleh negara atau pemerintah Hindia Belanda menjadi eksploitasi oleh modal swasta. Jadi ada perubahan begitu. Lanjut, periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Kebijakan politik etis dimulai awal abad 20, ditandai dengan adanya pembaruan hukum sebagai berikut. 1. Itu pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum. Seterusnya, pembentukan Polsrat, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi. Pendataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi. Pendataan organisasi pemerintahan khususnya dari segi efisiensi. Terus lanjut, penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas maksudnya. Terus yang kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Setelah berakhirnya periode politik etis, kemudian muncullah periode revolusi. Periode revolusi ini lebih mengedepankan periode revolusi fisik. Dilakukannya pembaruan hukum yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi, yaitu meneruskan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan, mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swafraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi. Setelah berakhirnya periode revolusi, maka muncullah periode demokrasi liberal. Dalam periode demokrasi liberal, yang lebih menonjol itu dengan diterbitkannya Undang-Undang Dasar Sementara atau UEDS 1950, tahun 1950. Telah mengakui HAM, telah mengakui hak asasi manusia. Namun
pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, serta terjadi dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengundifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Unifikasi peradilan melalui Undang-Undang nomor, kalau nggak salah, nomor 9 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 90 itu tentang Mahkamah Agung, ya betul. Itu Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, tahun 1951 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Setelah berakhirnya masa periode demokrasi liberal, maka Indonesia kemudian memasuki era Orde Lama. Pada Orde Lama, kita pahami bersama bahwa Orde Lama adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan Konstituante dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada zaman Orde Lama, kekuasaan kehakiman, dalam hal ini kejaksaan dan pengadilan, tidak mandiri oleh karena berada di bawah kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Setelah berakhirnya Orde Lama, maka Indonesia memasuki gerbang yang baru, yaitu yang namanya Orde Baru. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Jadi cukup lama. Dalam era ini ekonomi Indonesia berkembang pesat. Namun ada sayangnya, bersamaan dengan praktik korupsi juga tumbuh subur begitu. Kesenjangan ekonomi semakin melebar. Jadi antara yang kaya ya semakin kaya, yang miskin juga semakin miskin. Di bidang hukum, rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Kehutanan, termasuk juga Undang-Undang Pertambangan. Rezim Orde Baru juga melakukan yang pertama, pendudukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, dan penghancuran pemikiran kritis termasuk dalam pemikiran hukum. Setelah berakhirnya Orde Baru ini yang cukup lama, maka Indonesia pecah memasuki era reformasi. Jadi era reformasi ini digagas oleh kaum muda, terutama aktivis kemahasiswaan. Istilah reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang berarti usaha untuk membentuk kembali. Menurut Sutandio Winojo Subroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali,
melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum dan sistem politik guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sebenarnya reformasi ini diperlukan karena Orde Baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan sistem status quo begitu maksudnya. Setelah itu Orde Baru membatasi jumlah partai politik, memelihara birokrasi yang otoriter, membangun ekonomi klientelisme, ekonomi pemerintah dan swasta, melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter. Sejarah era reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Latar belakang jatuhnya pemerintahan Soeharto yaitu melemahnya ekonomi Indonesia akibat krisis finansial Asia yang memicu besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti yang saya uraikan di atas tadi, atas lengsernya Presiden Soeharto, Presiden Habibie melakukan beberapa perubahan seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-undang subversi. Di masa ini terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi pembaruan yaitu pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia, dan pembaruan sistem ekonomi. Pada era reformasi, ABRI tidak lagi menjadi bagian DPR, DPD, menggantikan utusan daerah atau utusan golongan. Terbentuknya multi partai politik. Terrealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah tingkat 2. MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan MPR. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung. Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial begitu. Lanjut, pada era reformasi terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Itu terjadinya pembaruan yaitu pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia, dan pembaruan sistem ekonomi. Ini era reformasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.